Pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang bertahun-tahun berjuang tanpa hasil, namun ketika ia hampir menyerah, justru pintu rezeki terbuka lebar? Mungkin kisah seperti itu terdengar luar biasa. Namun, kenyataannya tidak sedikit orang yang mengalami perubahan besar setelah melewati masa-masa paling sulit dalam hidup mereka. Lalu, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah hanya kebetulan? Atau ada pelajaran penting yang sering tidak kita sadari? Dalam video ini, kita akan membahas beberapa alasan mengapa rezeki atau peluang baru terkadang datang ketika seseorang berada di titik hampir menyerah. Pembahasan ini bukan untuk memastikan bahwa setiap orang akan mengalami hal yang sama, melainkan sebagai inspirasi agar kita tetap memiliki harapan, terus berusaha, dan tidak mudah berhenti di tengah jalan. Pastikan Anda menyaksikan video ini hingga selesai, karena alasan terakhir seringkali menjadi titik balik yang mengubah cara pandang seseorang terhadap perjuangan hidup. Alasan pertama, masa sulit membentuk pribadi yang lebih siap. Tidak ada orang yang ingin mengalami kesulitan. Namun, justru dari kesulitan itulah banyak pelajaran berharga lahir. Ketika menghadapi kegagalan, seseorang belajar untuk lebih teliti. Ketika mengalami penolakan, ia belajar memperbaiki cara berkomunikasi. Ketika mengalami kerugian, ia belajar mengelola risiko. Semua pengalaman itu perlahan membentuk pribadi yang lebih matang. Seringkali, kesempatan besar datang bukan karena seseorang beruntung semata, tetapi karena ia sudah memiliki kemampuan dan mental yang siap untuk menerimanya. Jika kesempatan itu datang lebih awal, mungkin ia belum mampu memanfaatkannya dengan baik. Alasan kedua, mereka tidak lagi takut memulai dari nol. Ada perubahan menarik yang sering terjadi pada orang yang sudah lama berjuang. Mereka mulai kehilangan rasa takut. Mengapa? Karena mereka merasa sudah pernah berada di titik terendah. Akibatnya, mereka menjadi lebih berani mencoba hal baru, membuka usaha baru, melamar pekerjaan baru, atau mempelajari keterampilan baru. Keberanian inilah yang sering membuka pintu peluang yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Bukan karena keberuntungan tiba-tiba datang, tetapi karena mereka akhirnya berani mengambil langkah yang selama ini mereka hindari. Alasan ketiga, cara berpikir mereka berubah. Orang yang terus bertahan biasanya mengalami perubahan pola pikir. Mereka tidak lagi hanya fokus pada masalah. Sebaliknya, mereka mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari keadaan ini? Pertanyaan sederhana tersebut mengubah cara mereka melihat kehidupan. Masalah yang dulu dianggap sebagai akhir perjalanan, kini dipandang sebagai proses belajar. Perubahan pola pikir inilah yang sering melahirkan ide-ide baru, solusi kreatif, dan peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Alasan keempat, mereka mulai menghargai kesempatan kecil. Banyak orang gagal karena hanya menunggu kesempatan besar. Sebaliknya, orang yang hampir menyerah biasanya mulai menghargai kesempatan sekecil apapun. Mereka tidak malu menerima pekerjaan tambahan, tidak gengsi memulai usaha kecil, tidak ragu belajar dari bawah. Tanpa disadari, langkah-langkah kecil itu menjadi fondasi menuju perubahan yang lebih besar. Ingatlah, pohon yang tinggi tumbuh dari benih yang kecil. Begitu pula kesuksesan. Alasan kelima, mereka menjadi lebih peka terhadap peluang. Saat seseorang berhenti mengeluh dan mulai fokus mencari solusi, pikirannya menjadi lebih terbuka. Ia mulai melihat peluang yang dulu tidak pernah diperhatikan. Mungkin ada keterampilan yang bisa dijadikan sumber penghasilan. Mungkin ada relasi yang dapat diajak bekerja sama. Mungkin ada ide sederhana yang ternyata dibutuhkan banyak orang. Perubahan ini bukan karena dunia tiba-tiba berubah, melainkan karena cara pandang seseorang terhadap dunia ikut berubah. Alasan keenam, mereka tetap berbuat baik meski sedang kesulitan. Ada satu sifat yang sering dimiliki oleh orang-orang yang akhirnya bangkit. Mereka tidak berhenti menjadi pribadi yang baik. Walaupun sedang menghadapi masalah, mereka tetap menjaga kejujuran, tetap menghormati orang lain, tetap membantu sesuai kemampuan, tetap menjaga komitmen. Sikap seperti ini membangun kepercayaan. Dan kepercayaan adalah salah satu aset paling berharga dalam kehidupan. Tidak sedikit peluang besar datang karena seseorang dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Alasan ketujuh, mereka memilih bangkit sekali lagi. Inilah alasan yang paling menginspirasi. Seringkali, perbedaan antara orang yang berhasil dan yang gagal bukan terletak pada jumlah kegagalannya, melainkan pada keputusan untuk mencoba satu kali lagi. Ketika banyak orang berhenti di percobaan ke-10, ada orang yang berhasil di percobaan ke-11. Bukan karena ia lebih pintar, bukan karena ia lebih beruntung, tetapi karena ia tidak menyerah sebelum menemukan jalannya. Setiap langkah yang telah dilewati memberikan pengalaman, pelajaran, dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang yang berhenti terlalu cepat. Sahabat, jika hari ini Anda sedang berada di titik di mana rasanya ingin menyerah, ingatlah bahwa setiap perjalanan hidup memiliki waktunya masing-masing. Tidak ada yang tahu kapan kesempatan terbaik akan datang. Yang bisa kita lakukan adalah terus memperbaiki diri, terus belajar, terus bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga sikap yang baik, dan tetap memiliki harapan. Bisa jadi,
Usaha yang sedang Anda lakukan hari ini adalah langkah terakhir sebelum bertemu dengan peluang yang selama ini Anda nantikan. Jangan berhenti hanya karena hasilnya belum terlihat. Karena seringkali, perubahan besar terjadi setelah seseorang melewati masa-masa yang paling berat. Jika Anda merasa video ini memberikan semangat baru, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Bagikan juga di kolom komentar, apa tantangan terbesar yang sedang Anda hadapi saat ini, dan pelajaran apa yang sudah Anda dapatkan dari perjalanan tersebut? Semoga Anda selalu diberikan kekuatan untuk terus melangkah, hati yang penuh harapan, serta kemudahan dalam menemukan setiap peluang baik yang hadir dalam kehidupan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.